Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Malam, Pak. Malam, Pak. Udah bisa kita mulai kuliah kita? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi semuanya berapa orang nih? Sekarang saya lihat 36 nih. Di kelas ini berapa orang semuanya? Sebentar, Pak. Ya. Delapan orang, Pak. 38 orang. Nah, ya. Ini berarti dua orang lagi yang belum masuk ya. Nah, baiklah kita mulai kuliah kita. Halo? Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Udah kelihatan PPT saya belum? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita topiknya mengenai ekologi tumbuhan tingkat rendah.
Di ekologi tumbuhan ini ya, dia mengandung dua pengertian, yaitu ekologi itu sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Jadi ekologi itu dia berasal dari kata ekos yang artinya rumah dan logos itu artinya ilmu. Di mana di sini tumbuhan di sini adalah organisme hidup yang termasuk ke dalam eukariota yang multiseluler dari kingdom plantae yang terdiri dari tumbuhan yang berbunga, kemudian Lycopodidae dan Gymnospermae, paku-pakuan, lumut, dan sejumlah alga hijau. Nah, itu yang dikatakan tumbuhan. Sedangkan ekologi tumbuhan di sini adalah sebagai salah satu cabang ilmu ekologi. Di sini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya. Ekologi tumbuhan itu di sini dia cabang ilmu biologi yang termasuk ke dalam lingkungan yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sekarang topik kita mengenai tumbuhan tingkat rendah. Di pengertian dari tumbuhan tingkat rendah ini adalah sekelompok tumbuhan yang struktur tubuh dan perkembangan organ tubuhnya masih sangat sederhana. Meskipun sebagian ada yang mempunyai batang, daun, dan akar, namun bukan merupakan organ sejati. Jadi tumbuhan ini tidak mempunyai bunga dan jaringan pembuluh angkut sehingga dia penyaluran dalam tubuh itu dilakukan dengan cara difusi. Di tumbuhan tingkat rendah ini dia tidak mempunyai pembuluh, itu yang dikatakan tumbuhan tingkat rendah. Contohnya di sini tumbuhan tingkat rendah itu masuk di sini Schizophyta, yaitu kemudian tumbuhan talus yang kita kenal dengan Talophyta, dan tumbuhan lumut yang kita kenal dengan Bryophyta, serta tumbuhan paku yang kita kenal dengan Pteridophyta. Itu yang contoh dari tumbuhan tingkat rendah. Sekarang kita masuk kepada tumbuhan paku yang kita sering dengar istilahnya di sini Pteridophyta. Di tumbuhan paku ini dia mempunyai ciri-ciri di sini. Dia memiliki akar, juga dia punya batang dan juga daun sejati yang kita namakan Cormophyta. Jika antara akar, batang, dan daun ini sudah dapat dibedakan dengan jelas. Pada tumbuhan paku itu sudah bisa kita bedakan mengenai akar, ada batang, dan daunnya. Akar pada tanaman paku-pakuan ini dia bersifat seperti serabut yang kita kenal dengan rhizoid. Dan pelindung pada ujungnya itu disebut ujung akar yang kita namakan kalitra. Di akar daripada tumbuhan paku itu dia punya kalitra. Umumnya batang pada tanaman paku ini, pada tumbuhan paku-pakuan ini tidak terlihat karena biasanya akar pada tanaman paku terbenam di dalam tanah, di dalam berbentuk rimpang yang kita namakan rhizom. Namun demikian ada juga akar tanaman paku yang berdiri tegak di atas permukaan tanah seperti kelompok Cyathea. Daun muda pada tanaman pakuan ini umumnya dia
menggulung dan melingkar pada ujungnya. Di daun muda pada tumbuh-tumbuhan paku itu dia menggulung. Kemudian tumbuhan paku-paku ini juga dia memiliki klorofil sehingga dia bersifat autotrof. Dan ciri selanjutnya, tumbuhan paku ini dia tidak memiliki biji untuk berkembang biak. Di tumbuhan paku itu tidak mempunyai biji. Tumbuhan paku ini juga dia memiliki jaringan pengangkut yang sempurna, yaitu jaringan pengangkut yang kita namakan dia xilem dan phloem. Tumbuhan paku ini juga dia memiliki tingginya yang bervariasi dan yang tingginya ada yang 2 cm hingga sampai 5 meter. Misalnya paku tiang atau kita kenal dengan Cyperopteris. Bahkan tanaman paku pada zaman purba ini diperkirakan tingginya bisa mencapai 15 meter. Dan siklus hidup dari tumbuhan paku ini dia terdiri dari 2 generasi, yaitu generasi sporopit dan gametopit. Ini salah satu contoh dari tumbuhan paku yang sering Anda temukan. Jadi kira-kira seperti ini tumbuhan paku ini yang akarnya bentuk akar serabut tadi. Ini daun-daunnya. Jadi kalau dia masih daun muda, dia menggulung di sini. Dan kalau ditinjau dari jenis spora yang dihasilkan di sini, tumbuhan paku itu dapat kita bedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama kita namakan di sini paku homospora. Di paku homospora itu sering juga disebut di sini isospora. Itu artinya jenis tumbuhan paku yang menghasilkan satu jenis spora. Di paku homospora atau isospora itu adalah jenis tumbuhan paku-pakuan yang menghasilkan satu jenis spora yang sama besar. Contohnya di sini paku kawat Lycopodium. Yang kedua di sini ada lagi kelompok paku namanya paku heterospora. Itu artinya jenis tumbuhan paku yang menghasilkan 2 jenis spora yang berbeda ukurannya. Spora yang besar disebut di sini makrospora. Itu kita kenal dengan dia gamet betina. Sedangkan spora yang kecil itu disebut mikrospora. Itu kita namakan dia gamet jantan. Contohnya paku heterospora ini kita kenal di sini paku rane atau Silaginella dan semanggi atau Marsilea. Yang ketiga ada lagi namanya paku peralihan. Di paku peralihan itu artinya jenis tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk ukuran yang sama, serta diketahui gamet jantan dan betina. Contohnya di sini paku ekor kuda yang kita kenal dengan Equisetum. Sekarang kita lihat bagaimana struktur dan fungsi tumbuh-tumbuhan paku ini.
Di tumbuhan paku itu dia punya gametofit. Di sini gametofit tumbuhan paku itu hanya berukuran beberapa milimeter. Sebagian besar tumbuhan paku ini dia memiliki gametofit yang berbentuk hati yang disebut protalus. Di gametofit yang berbentuk hati pada paku itu dinamakan di sini protalus. Di mana protalus ini dia berupa lembaran dan memiliki iridoid pada bagian bawahnya serta memiliki klorofil. Gametofit pada paku ini dia memiliki alat reproduksi seksual. Di alat reproduksi jantan di sini kita namakan di sini antheridium. Dan alat reproduksi betinanya kita namakan archegonium. Sekarang kita lihat mengenai klasifikasinya. Di tumbuhan paku ini ada subdivisi yang kita namakan di sini. Yang pertama paku purba. Paku purba itu namanya Psilopsida. Nah, tadi ada paku yang termasuk di subdivisi paku kawat. Itu namanya Lycopsida. Kemudian ada lagi paku ekor kuda, kita namakan Sphenopsida. Dan yang keempat namanya paku sejati yang namanya Pteropsida. Sekarang kita lihat mengenai paku purba atau Psilopsida ini. Di paku purba ini sebagian besar paku purba ini dia merupakan tumbuhan paku yang telah punah. Ini diperkirakan 10 sampai 13 spesies ya, yang kita temukan. Di sebagian besar dia sudah punah. Diperkirakan yang telah diidentifikasi 10 sampai 13 spesies. Paku purba ini dia hidup di daerah tropis dan subtropis. Di mana saprofit dari paku purba ini ada yang memiliki akar sejati dan ada pula yang tidak memiliki daun sejati. Atau kita namakan dia paku terbuka. Paku purba ini juga tidak memiliki pembuluh pengangkut. Di tumbuhan paku ini dia tidak punya xilem dan phloem. Dan batangnya mengandung klorofil. Di batangnya itu berwarna hijau. Sporofil ya dari paku purba ini dia menghasilkan satu jenis spora yang kita namakan dia homospora. Ini contoh dari paku purba ini adalah contohnya adalah Rimnia. Di paku purba ini yang tidak berdaun. Sedangkan Psilotum yang berdaun kecil. Dan ada lagi kita lihat tadi masuk di subdivisi paku kawat. Di paku kawat ini kita namakan Lycopsida. Paku kawat ini lebih kurang atau yang telah teridentifikasi di sini paku kawat itu kira-kira 100 spesies. 1000 spesies. Ini sudah banyak dari paku kawat ini, terutama dari genus Lycopodium dan Selaginella.
Di paku kawat ini banyak tumbuh di hutan-hutan atau di daerah tropis dan subtropis. Hidupnya bisa menempel di pohon-pohon atau hidup juga bebas di tanah. Gametofit dari paku kawat ini berukuran kecil dan tidak punya klorofil. Gametofit paku kawat ini dia memperoleh makanannya dari jamur yang bersimbiosis dengan paku itu. Kemudian gametofit paku kawat ini ada yang uniseksual, yaitu dia mengandung adanya alat kelamin jantan dan betina yang kita namakan tadi Antheridium dan Archegonium. Tumbuhan paku kawat ini dia hidup pada masa sekarang. Di sini dia merupakan keturunan dari paku-paku purba. Di paku kawat itu keturunan dari paku-paku purba. Di paku purba di sini adalah tumbuhan yang hidup dominan pada zaman karbon, itu sekitar 300 atau 350 juta tahun yang lalu. Itu paku purba. Kemudian paku ekor kuda yang kita namakan Sphenopsida. Di paku ekor kuda ini sekarang tinggal lagi sekitar 15 spesies dari satu genus, yaitu kita namakan Equisectum. Di paku kuda ini telah teridentifikasi sekitar 15 spesies. Jadi Equisectum ini dia hidup pada habitat yang lembab di daerah subtropis. Paku ekor kuda ini sudah banyak yang punah dan menjadi fosil. Jadi dia sudah banyak yang punah dan sudah menjadi fosil. Paku kuda ini yang kita namakan Equisectum ini disebut paku ekor kuda karena bentuk batangnya seperti ekor kuda. Equisectum ini dia digolongkan pada tumbuhan paku peralihan. Di paku ekor kuda ini sudah termasuk ke dalam golongan paku peralihan. Kemudian paku sejati yang kita kenal dengan Pteropsida. Paku sejati ini dia mencakup jenis tumbuhan paku yang paling sering dilihat. Di paku sejati inilah yang paling banyak kita temukan sekarang. Di tempat tumbuh dari paku sejati ini sebagian besar di darat atau pada daerah tropis dan subtropis. Paku sejati ini diperkirakan jumlahnya ini sudah banyak, sudah sampai 12.000 jenis. Ini sudah sampai 12.000 jenis dari kelas Filicinae. Di kelas dari Filicinae ini dia memiliki akar, batang, dan daun. Di tumbuhan paku yang sejati ini dia sudah punya akar, sudah punya batang, dan juga sudah punya daun. Jadi daunnya berukuran besar dan memiliki tulang daun yang bercabang-cabang. Jenis paku sejati ini yang termasuk kelompok paku sejati ini adalah contohnya di sini Masuria crenata yang kita kenal dengan semanggi. Ada lagi contohnya paku tanduk rusa yang kita kenal dengan Platycerium liturata. Dia ada lagi paku sarang burung yang kita kenal dengan Aclenium nidus.
Dan ada lagi contohnya paku sejati itu, paku yang sering hidup di sawah yang kita namakan Azolla pinnata. Nah, sekarang kita lihat manfaat dari tumbuhan paku ini. Di jenis tumbuhan paku ini, dan salah satu manfaatnya bisa dimakan. Antara lain di sini paku tadi yang bisa dimakan itu paku semanggi yang kita kenal dengan Marsilea crenata. Di paku semanggi ini bisa untuk dimakan sebagai sayur. Kemudian manfaatnya lagi paku rane ini Selaginella planata. Di paku ini bisa kita gunakan sebagai untuk obat penyembuh luka. Di paku Selaginella ini biasanya bisa digunakan orang untuk obat untuk menyembuhkan luka. Kemudian tadi ada paku yang hidup di sawah, kita namakan Azolla pinnata. Ini Azolla pinnata ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk hijau, sebagai tanaman di sawah. Di paku Azolla pinnata ini bisa digunakan sebagai pupuk hijau. Kemudian paku itu ada juga digunakan sebagai tanaman hias. Contohnya paku yang biasa digunakan sebagai tanaman hias namanya Adiantum cuneatum. Kemudian paku yang hidup di sawah tadi yang Azolla ini dia merupakan salah satu jenis pupuk alami yang biasa digunakan di berbagai mancanegara di Asia. Di Azolla ini banyak digunakan sebagai pupuk hijau di beberapa negara Asia. Azolla ini dia akan bersimbiosis dengan Anabaena yang mengikat N. Kemudian kita lihat lagi tumbuhan tingkat rendah yang kita namakan lumut. Lumut yang kita kenal di sini Bryophyta. Di lumut itu adalah sebuah divisi dari tumbuhan yang hidup di darat yang umumnya dia berwarna hijau dan berukuran kecil. Ini dapat karena ukurannya kecil itu bisa untuk melihatnya itu dengan adanya bantuan lensa. Dan ukuran lumut yang terbesar di sini bisa mencapai 50 cm. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri dari lumut atau Bryophyta ini ciri-cirinya di sini dia berukuran kecil dan jarang mencapai sampai 15 cm. Kemudian ciri keduanya bentuknya tipis seperti pita dan ada pula yang seperti batang dengan daun yang kecil. Kemudian ada juga cirinya di sini sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun dari selulosa. Di dinding sel dari Bryophyta ini dia banyak mengandung selulosa. Ciri selanjutnya di sini pertumbuhan pada lumut itu yaitu secara memanjang. Di pertumbuhannya itu memanjang. Dan ciri selanjutnya lumut itu susunan gametnya atau gametaniumnya di sini yang kita
archegonium ataupun antheridiumnya, dia mempunyai susunan yang khas. Di sini yang sering dijumpai pada tumbuhan paku atau Pithilophyta, terutama di sini archegoniumnya. Untuk lumut ini archegonium dan antheridium ini dia mempunyai ciri yang khas. Ciri selanjutnya di sini daunnya setebal satu lapis sel. Di daun lumut ini tebalnya kira-kira satu lapis sel. Kecuali ibu tulang daun yang lebih dari satu lapis sel. Yang tebal itu ibu tulang daunnya. Jadi kalau kita lihat, ini contoh dari lumut. Nama lumut tadi, ini akarnya rhizoid tadi, ini batangnya, ini daunnya, ini yang dikatakan sporangiumnya. Jadi Bryophyta itu dia mempunyai karakteristik yang unik juga di sini. Ini Bryophyta itu dia mempunyai tingkat perkembangan yang lebih tinggi daripada Ptalophyta. Dia tingkat perkembangannya lebih tinggi daripada tumbuhan yang bertalus seperti paku tadi. Lumut ini dia mempunyai sel-sel plastida yang juga mengandung klorofil. Di lumut itu dia sel-selnya itu berupa plastida yang mengandung klorofil dan tidak mempunyai, di sini dia mempunyai warna tubuhnya yang lebih hijau karena dia mengandung klorofil, tubuhnya itu betul-betul hijau. Di sini selnya itu dia mempunyai dinding yang terdiri dari selulosa. Di dinding selnya itu juga mengandung selulosa. Ciri selanjutnya dari Bryophyta ini, di struktur vegetatifnya lebih kompleks, disesuaikan dengan habitat tanah. Di struktur vegetatifnya itu lebih kompleks dan disesuaikan dengan habitatnya di tanah. Nah, ini gambar-gambar lumut yang pernah dan sering dijumpai gitu. Dia bisa di pohon-pohon dan bisa juga di batu seperti ini. Kemudian tubuh dari Bryophyta ini, tubuhnya di sini belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Di lumut ini dia belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Di Bryophyta atau lumut ini ada yang masih berupa talus atau kelas Hypatiaceae. Di lumut itu ada yang berupa talus atau tumbuh dia menyerap. Lumut itu ada juga yang sudah mempunyai batang daun kecil yang kita kenal dengan musi. Di lumut itu ada juga yang sudah punya batang dan daunnya kecil. Itu kita golongkan dia ke dalam kelas musi. Jadi dia tumbuh tegak dan bersifat heterolog atau analog dengan spermatophytanya. Kemudian Bryophyta itu dia belum mempunyai akar sejati dan hanya dia mempunyai serabut-serabut halus yang kita namakan rhizoid. Di lumut itu dia belum mempunyai akar yang sejati, tapi dia mempunyai
serabut-serabut yang halus yang kita namakan rizoid. Kemudian lumut itu dia tidak mempunyai jaring pengangkut. Jadi lumut ini dia tidak mempunyai silem dan phloem. Ukuran tubuhnya kecil, hanya beberapa sentimeter. Di ukuran tubuh dari lumut ini kecil. Kemudian habitat dari lumut ini sebagian besar lumut itu dia merupakan tumbuhan darat yang kita katakan terestrial dan hidup pada daerah yang lembab dan basah dan teduh. Beberapa dari lumut itu ada yang hidup di air, di air. Ada juga lumut itu yang kita temukan di air. Contohnya di sini Riella Rhipsiocarpus. Jadi lumut itu dia termasuk di sini, lumut itu adalah organisme fotoautotrop. Jadi dia termasuk dalam organisme fotoautotrop yang dapat mensintesis makanannya sendiri. Air dan mineral yang dibutuhkan untuk fotosintesis itu diperolehnya dengan cara difusi oleh bagian-bagian tubuhnya. Kemudian reproduksi dari lumut itu, di lumut ini dia berkembang biak secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual di sini dilakukan dengan dia menggunakan spora. Di spora itu dihasilkan oleh pembelahan yang terjadi di dalam sporangium lumut atau sporopit yang kita katakan sporopitnya itu sporogonium. Spora lumut ini yang dihasilkan itu sporopit adalah yang haploid. Spora tersebut dia tumbuh menjadi protonema, kemudian dia tumbuh menjadi gametopit yang haploid. Reproduksi seksual di sini terjadi dengan adanya penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Di gamet jantan itu spermatozoid dan gamet betina itu dinamakannya ovum. Nah, kemudian distribusi dari lumut ini ada yang bersifat kosmopolit. Bersifat kosmopolit itu artinya di mana-mana saja bisa dia hidup. Jadi itu distribusi dari lumut itu. Ada juga yang mempunyai daerah penyebarannya itu terbatas. Dan adaptasi dari lumut itu, adaptasi di sini dia penyesuaian terhadap lingkungan hidup tanah dan subarealnya di sini. Lumut itu dia termasuk perkembangan dari sifat-sifat tertentu yang tidak dipunyai oleh nenek moyang yang akuatik. Itu adalah perkembangan dengan organ-organ untuk pengikatan dan penyerapan air di sini berkembang spesial. Ini struktur seperti adanya rambut-rambut yang kita namakan rizoid tadi, fungsinya itu adalah untuk penyerapan atau pengikatan di rizoid itu fungsinya untuk penyerapan zat-zat hara.
Kemudian pelindung terhadap kekeringan. Di lumut itu pelindung terhadap kekeringan di sini. Tumbuh-tumbuhan dari lumut itu dia punya talus tadi, di mana talus itu dia tebal, padat, dan multiseluler. Dia bisa tertutup dengan epidermisnya. Kemudian terlindung terhadap akibat-akibat kekeringan udara. Jadi karena dia punya talus, itu dia bisa melindungi organ-organ yang lain. Sekarang kita lihat klasifikasi lumut ini. Di lumut ini, jenis lumut itu sudah teridentifikasi ada sekitar 16.000 spesies. Di lumut itu telah teridentifikasi oleh para ahli itu lebih kurang 16.000 spesies, di mana pengelompokannya lumut ini dia terdiri dari 3 kelas. Yang pertama di sini kita namakan lumut hati yang kita kenal dengan Hipathiopsida. Kemudian ada lagi kelas lumut yang kita namakan lumut tanduk yang kita namakan Anthocerotopsida. Yang ketiga ada lagi kelas lumut yang kita namakan lumut daun, itu Bryopsida. Sekarang kita lihat lumut hati yang kita katakan tadi Hipathiopsida. Lumut hati ini diperkirakan ada 6.500 spesies. Di lumut hati ini sudah teridentifikasi lebih kurang 6.500 spesies. Di lumut hati ini dia mencakup ke dalam kelompok lumut dengan tubuh berbentuk talus. Di tubuh dari lumut hati ini dia berbentuk talus. Talus dari lumut hati ini berlobus seperti lobus pada hati manusia. Nah, itulah karena talusnya berbentuk lobus seperti lobus pada hati manusia, maka itulah dikatakan dia lumut hati. Contoh dari lumut hati ini, di sini contohnya Riccia nutan, kemudian ada lagi Marchantia dan Luminaria. Ini contoh dari lumut hati. Dan juga ada lagi Marchantia, ini merupakan lumut yang berumah dua, yang memiliki gamet jantan dan gamet betina. Di gametopit dari lumut hati ini juga dapat memperbanyak dirinya dengan fragmentasi. Dia memperbanyak dirinya bisa dengan fragmentasi. Nah, kemudian kelas dari lumut tanduk yang kita namakan Anthocerotopsida. Di lumut tanduk ini dia punya bentuk tubuh seperti lumut hati yang berupa talus. Di bentuk tubuhnya hampir sama dengan lumut hati, dia juga mempunyai talus. Sedangkan sapropitnya di sini dia berupa kapsul yang memanjang. Di sapropitnya berbentuk kapsul yang memanjang. Sel lumut tanduk ini hanya memiliki satu kloroplas. Di lumut tanduk ini sudah teridentifikasi lebih kurang di sini ada 100 spesies.
Di contohnya di sini contoh lumut tanduk, di sini Anthocerius sp. Kemudian ada lagi lumut daun yang kita kenal dengan Bryopsida. Di kelas lumut daun ini yang kita namakan Bryopsida. Di lumut daun ini disebut juga lumut yang sejati. Di lumut daun ini dia termasuk kelompok lumut terbanyak dibandingkan dengan kelompok lumut-lumut lainnya, yaitu sekitar ada 10.000 spesies. Di lumut daun ini yang paling banyak ditemukan. Bentuk tubuhnya di sini berupa tumbuhan kecil dengan bagian seperti dia bagian-bagiannya itu karena seperti bentuk tumbuhan kecil, dia kelihatannya punya akar yang kita sebut rhizoid dan punya batang dan punya daun. Di hidup dari lumut daun itu hidupnya berkelompok, dia membentuk hamparan tebal seperti beludu. Contohnya di sini Polytrichum dan Sphagnum. Nah, di lumut Polytrichum ini dia berbentuk seperti beludu. Di klasifikasinya seperti ini, contohnya yang ini lumut hati tadi. Nah, ini kira-kira bentuknya. Ini yang lumut hijau tadi, yang Bryopsida. Untuk hari ini cukup sampai di sini, biar dulu kita cukupkan Anda mempelajari tentang lumut dan paku. Nah, di sini kemarin Pak Jabang sudah memberikan kelompok-kelompok enggak? Halo? Ya, Pak. Ya. Yang kelompok berapa yang belum dapat tugas lagi? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Nah, kelompok ini ada berapa kelompok semuanya? 5 kelompok, Pak. 5 kelompok. Ya. Jadi untuk kelompok 5 ini Anda ditugaskan nanti membuat membuat PPT-nya itu seperti yang pernah juga yang diberikan seperti BUIS gitu. Anda ceritakan tentang lumut dan paku, dan juga mengenai asesmennya bagaimana Anda bisa mengetahui struktur dan komposisi lumut dan paku ini. Nah, ini bisa Anda cari dari jurnal, kira-kira bagaimana Anda bisa mengetahui struktur komposisi dari lumut dan paku ini. Jadi bisa Anda cari di jurnal bagaimana metodologinya, apa aja yang ditemukan. Jadi bisa Anda cari dari jurnal. Jadi itu tugas Anda kelompok 5. Jadi ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi kan udah paham kan di tugas Anda tentang topiknya di sini. Topiknya mengenai tumbuhan tekak rendah, yaitu lumut dan paku. Nah, lumut dan paku itu topiknya Anda ceritakan pendahuluannya nanti bagaimana paku, bagaimana lumut, kemudian bagaimana struktur dan komposisinya kalau kita mau melihatnya, dan bagaimana metodologinya dan apa-apa aja struktur dan komposisinya itu.
Itu bisa Anda lihat dari jurnal-jurnal orang gitu. Jadi itu tugas untuk kelompok 5 ini. Udah cukup paham kan? Paham, Pak. Nah, ini kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depannya. Ini tugas untuk kelompok 5 itu. Ini seperti yang pernah Anda lakukan, seperti yang diberikan seperti Bu Is itu. Jadi topiknya di sini tumbuhan tingkat rendah itu mengenai paku dan lumut. Kemudian Anda ceritakan, tentu Anda kenalkan sedikit tentang lumut dan paku ini. Nah, kemudian bagaimana melihat struktur dan komposisinya. Jadi kalau tidak ada, kita habisi sampai di sini. Dan tolong nanti absennya ya. Halo? Baik, Pak. Ya, tolong nanti absennya Anda buatkan ya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih ya, Pak. Banyak, Ya, Pak. ya. Izin lift, Pak.